place on fire. Let's get higher. Oke, salam sukses. Selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kisah para orang sukses yang hari ini telah menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah tamu spesial saya. Kita langsung saja kita kenalan dengan beliau. Selamat sore, Bung. Sore, perkenalkan nama saya Asrul Fernandes dari Flores. Luar biasa. Eh, Saat ini bekerja sebagai apa nih, Bang Asrul ini? saya jadi pengusaha Pertamini. Luar biasa Luar ya. biasa, tapi sebelumnya saya cuma sebagai security. Security, biasa. luar biasa ya. Luar biasa. Seorang security yang mentransformasi dirinya menjadi seorang pengusaha. Oke, jadi gimana Bung Asrul? Bagaimana tentang masa lalu Bung Asrul? Dulu kan seorang security. Jadi bagaimana ceritanya Bang Asrul kemudian memutuskan untuk menjadi seorang security, menjadi seorang pengusaha? Jadi awal mulanya saya cuma sebagai seorang security biasa. Kebetulan waktu itu ada acara jalan-jalan dari kantor. Jadi kita jalannya ke daerah Bandung, di tempatnya di Buah Batu. Kebetulan di sana di pinggir jalan tuh banyak sekali orang jual Pom ini, bensin, BBM eceran BBM eceran. Nah, yang kemudian, dinamakan Pertamini. oke, Tapi zaman itu masih yang pakai manual. Manual, yang mutar ya? Yang mutar. Di saat itu saya terinspirasi karena dulu saya waktu masih di kecil saya kan jualan bensin juga oh di pernah kampung. jualan bensin, punya pengalaman ya? Pengalaman. Jadi dengan alat ini mungkin daya beli masyarakat tuh mungkin berbeda. Berbeda ya. Jadi niatnya masyarakat untuk mengisi itu lebih tinggi ya, semangatnya untuk mengisi ya. Oke. Untuk lebih tinggi. Terus kemudian saat itu juga saya langsung berhenti, saya langsung nanya sama yang jualan bensin, ternyata saya tanya ini satu unit alat pom mini itu berapa harganya ya? berapa harganya. Jadi dia bilang satu unit yang manual saat itu harganya 9 juta. 9 juta awal itu ya? 9 Oke, oke. juta. Terus? Saya terpikir 9 juta duit dari mana, karena Duit saya dari mana? cuman security dengan Security gaji saya. minimal 1.500.000. Betul, belum betul. bayar kos, belum makan Ya. anak istri. Betul ya? Cuman tekad saya di hati itu saya Harus bisa. harus bisa. Itu. Karena saya Pemirsa, tekad itu harus bisa. Jadi kepercayaan diri untuk sukses harus bisa. Jadi tidak bisa bilang tidak bisa. Oke. harus Terus? bisa. Harus bisa. Jadi habis dari situ saya pulang, malamnya saya terinspirasi bahwa saya punya satu unit sepeda motor. Punya satu unit modalnya itu ya? Modal. Ah, Jadi motor itu juga baru lunas kredit. Baru lunas kredit, teman-teman. Ya. Besoknya saya konsultasi sama istri, besoknya motor saya jual. Jadi istri itu penting ya. Penting. Sangat menentukan keputusan kita untuk menjadi seorang pengusaha itu istri ya. Cukup. Itu harus Wajib ya? wajib itu. Nah, kemudian Jadi besoknya malamnya saya komunikasi sama istri, besok kita sepakat sepeda motor itu saya harus jual. Jual. Modal beli pom mini. jual sepeda motor untuk beli pom ini. Habis jual sepeda motor, beli pom mini di Bandung, bawa ke Depok, dan mulai usaha. Mulai usaha itu luar biasa ya. Nah, Bagaimana suka dukanya memulai usaha bagaimana menurut Mas? Waduh, susah sekali. Susah sekali ya. Susah sekali. Dan harus punya semangat. Tidak boleh gengsi ya. Tidak boleh gengsi. Biasa harus berdiri santai, sekarang harus Jualan bensin, belanja bensin. Malu itu harus taruh di belakang. malu taruh di belakang. Itu kata kunci ya, malu kunci. taruh di belakang. Itu Kalau harus kata kunci sukses itu harus begitu. Wajib ya? Wajib. Harus malu taruh jauh-jauh di belakang kalau mau sukses. Terus saya taruh di Depok dan saya ngambil keputusan saya harus keluar dari pekerjaan sebagai security. Keluar dari pekerjaan sebagai seorang security. Ini keputusan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu berapa lama kerja sebagai security? Selama 2 tahun saya. Luar biasa. 2 tahun dari 2014 ke 2016. Jadi memulai usaha 2016 ya. 2016. Jadi setelah saya buka usaha itu ternyata apa yang saya alamin luar biasa. Luar biasa ya. Penjualannya luar biasa. Nah, ini pasti teman-teman penasaran ya. Kira-kira berapa besar atau berapa banyak bensin yang dijual oleh Bang Asrul dalam sehari? Untuk saat ini. Untuk satu pom. Jadi Bang Asrul tidak usah ceritakan dulu berapa pom yang dimiliki, tapi satu hari satu pom kira-kira berapa liter bensin yang dijual?
Kalau saat ini Kurang lebih kurang lebih 300 liter 300 liter teman-teman. Per hari. Per hari. 1 liter kira-kira kita untung berapa ribu ya? 1 liter itu margin keuntungan bersih 2.000 perak. 2.000 perak. 2.000 perak 1 liter. 1 liter. 1 liter. Nah, kemudian sekarang Bung Asrul punya berapa POM ini? Saya ada 5 outlet. 5 outlet. Rekan-rekan ingat, beliau sudah punya 5 outlet. Ini luar biasa, sangat menginspirasi. Hanya seorang security dengan modal semangat, akhirnya hari ini sudah punya 5 outlet. Selain itu apalagi yang Bung Asrul sudah selain bensin apa yang dijual lagi saat ini? Selain bensin, kebetulan saya bisa produksi alatnya Pertamini. Produksi alatnya. Sekarang pakainya yang bukan yang manual lagi ya, yang digital. Luar biasa. Soalnya sekarang zamannya sudah zaman era digital. Era digital. Anda bayangkan dulu Bang Asrul hanya menggunakan yang manual, membeli dari ya pedagang POM ini. Sekarang sudah mampu untuk memproduksi. Memproduksi bukan yang manual loh, yang digital. Yang digital. Sudah kirim kemana aja Bang Asrul? Wah, sekarang kan saya jualnya via online. Online ya. Jadi se-Indonesia bisa Indonesia pesan. bisa beli. Kalimantan juga saya sering kirim, Papua, Sumatera, apalagi di Tanah Jawa banyak Tanah sekali. Jawa. Anda bayangkan untuk saya coba untuk mengkalkulasikan penghasilan satu POM ini Bang Asrul selama 1 hari itu mungkin kurang lebih 600 sampai 700 ribu ya 1 hari ya. Kalau misalnya kita 300 liter 2.000 misalnya ya, antara 600 sampai 700 ribu. 600 ribu dalam sehari. Dulu luar biasa di security bisa sekarang sehari loh, kita hitung penghasilannya sehari. Dikalikan dengan 5 outlet berarti sehari itu lumayan ya. Ternyata sekitar 3 jutaan. Kali sendiri dah. 3 kali sendiri itu sebulan penghasilan. Jadi dari seorang security menjadi seorang pengusaha yang ya saya kira beliau sudah cukup cemerlang. Nah, kita pengen tahu nih, setelah hasil bisnis yang Bung Asrul kembangkan, apa yang sudah Bang Asrul punya? Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sudah punya. Sekarang saya punya rumah 2 lantai. Luar biasa. Mobil Avanza 1 unit. 1 unit ya. Dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Luar biasa. Dan bisa nyekolahin anak. Bisa nyekolahkan anak. Dan sekarang ada rencana untuk pengembangan bisnis lagi? Rencananya tahun depan apa tahun ini, pokoknya sekitar Agustus apa September saya akan kembangkan sayap ke Indonesia Timur, khususnya di NTT. Luar biasa ini. Di NTT khususnya kayaknya di Kota Kupang ya. Ya. Akan produksi alat di sana ya. Beliau sudah ingin membuka produsen untuk memproduksi POM mini digital di Kupang. Di Kupang. Nah ini semua ini pasti akan bertanya-tanya, Bung Asrul ini latar belakangnya seorang sarjana apa sih sebenarnya? Apakah sarjana teknik atau ekonomi? Kok bisa? Kalau saya sih sekolahnya cuma tamatan SD saja. Tamatan SD, luar biasa. Jadi pendidikan itu nggak menentukan untuk jadi seorang sukses itu. Para milenial untuk menjadi sukses, pendidikan tidak menjadi satu-satunya jalan untuk menjadi sukses. Harus begitu ya, luar biasa. Jadi khusus untuk para milenial sekarang kalau mau sukses itu harus maju dan nggak perlu malu. Nggak perlu malu. Ini jadi kata kunci. Tapi memang beberapa tokoh-tokoh sukses dunia, beberapa orang-orang sukses itu memang secara pendidikan mereka itu tidak berhasil, tidak cemerlang ya. Tapi mereka mampu mempekerjakan orang-orang hebat. Banyak profesor, doktor yang bekerja dari hasil perjuangan mereka. Jadi memang ada salah satu ada satu tesis yang dikembangkan oleh seorang pakar ekonomi namanya Robert Kiyosaki. Beliau pernah mengatakan begini, if you wanna be rich, don't go to school, but if you wanna be smart, go to school. Artinya apa? Jika Anda ingin kaya, jangan ke sekolah. Tapi kalau Anda pengen pintar, silahkan ke sekolah. Ternyata hasil penelitian beliau, ternyata sekolah itu membuat orang itu kadang-kadang menjadi manja, sehingga kadang-kadang gengsi untuk mau berusaha untuk membisnis. Nah, tapi saya kira memang tidak semua begitu ya. Ya kita berharap orang yang sekolah maupun tidak sekolah bisa sukses. Nah, Bung Asrul, yang terakhir kita membutuhkan semacam closing statement, kata-kata motivasi
buat para milenial, teman-teman kita, sobat-sobat kita yang ingin sukses seperti Bung Asto, boleh kasih semacam 2 patah kata untuk mereka gitu. Ya, kalau mau jadi sukses seperti saya, gampang saja sih. Kalau mau jadi pengusaha, harus modalnya tekad dan jangan malu aja sih. Jangan Modalnya cuman tekad dan jangan malu. jangan malu. Luar biasa. Tidak muluk-muluk ya? Tidak muluk-muluk, satu aja. Wah, Yang penting kerja keras, jangan malu. Kalau mau jadi sukses harus begitu. Harus Jadi begitu. buat para milenial, kalau mau ingin bisnis di Pertamini, sila konsultasi ke saya luar atau biasa. hubungin saya aja. Luar biasa. Nanti saya Ini bisa memberikan pandangan, ya, motivasi, inspirasi. ilmu. Nanti saya bisa salurkan. Oke, terima kasih Bung Asrul buat Sama-sama. kesediaannya untuk Siap. berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Beliau adalah salah satu anak muda Flores yang saya kira cukup berani dan sukses. Berani untuk dalam arti ya memulai usaha, karena seperti biasa kita orang dari timur itu agak gengsi. Ada gengsi. Agak gengsi untuk berusaha, dan ini saya kira ini menjadi role model, menjadi contoh bagi teman-teman yang lain, khususnya teman-temanku yang dari timur. Kita perlu untuk melihat aspek-aspek lain untuk mencari nafkah, tidak harus dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin yang tadi, mohon maaf, ada yang mungkin debt collector, mohon maaf ya, atau mungkin security, atau mungkin yang biasanya jaga tanah kosong. Kita mungkin berpikir coba untuk memulai suatu hal baru dengan berbisnis. Dan saya kira ini cukup sekian dari kami. Terima kasih untuk kesediaan Bang Asu dan rekan-rekan semua. Untuk itu saya sampaikan salam sukses untuk kita semua. Semoga ke depan kita bisa berbagi lagi informasi dan pengalaman tentang kisah-kisah para orang sukses. Siap. Terima kasih Bung Asrul ya. Siap, sama-sama. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua.